Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Zero to Hero bagian ke-6. Bercita-citalah, barang siapa mati sedangkan ia belum pernah berjihad dan ia tidak bercita-cita untuk berjihad, maka kematiannya pada salah satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim dalam As-Sahih 3 halaman 517. Haqaiqul yaumi ahlamul amsi wa ahlamul yaumi haqaiqul ghadi. Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari. Hasan Al-Banna. Bermimpi yuk. Saya ajak Anda bermimpi. Ada apa dengan mimpi? Mengapa kita harus bermimpi? Bukankah mimpi itu bunganya tidur? Apa kita harus tidur dulu? Bagaimana mau maju? Bukankah kita sudah kebanyakan tidur? Begini. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan dialog dengan beberapa orang di zamannya. Umar bin Khattab berkata, "Berangan-anganlah." Maka salah seorang di antara yang hadir berkata, "Saya berangan-angan kalau saja saya mempunyai banyak uang, dinar dan dirham, lalu saya belanjakan untuk memerdekakan budak dalam rangka meraih ridho Allah." Seorang lainnya menyahut, "Kalau saya berangan-angan memiliki banyak harta, lalu saya belanjakan fi sabilillah." Yang lain menyahut, "Kalau saya mengangankan mempunyai kekuatan tubuh yang prima, lalu saya abdikan diri saya untuk memberi air zam-zam kepada jamaah haji satu persatu." Setelah Umar bin Khattab mendengarkan mereka, ia pun berkata, "Kalau saya berangan-angan kalau saja di dalam rumah ini ada tokoh seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar bin Sa'ad, dan semacamnya." Stop, bangun dan bangkitlah. Jangan tidur terus, nanti kebablasan. Mungkin Anda bertanya, mengapa harus bermimpi? Memang, mimpi itu kembangnya tidur, dan bukankah kita harus realistis? Begini para pembaca budiman, memang mimpi bisa jadi tinggal mimpi. Namun, ada sebuah hikmah. Bermimpilah sebelum kamu menjadi pemimpin, serta belajarlah sebelum engkau menjadi pemimpin. Ternyata, banyak orang-orang besar, pemimpin besar yang berangkat dari seorang pemimpi. Jadilah pemimpin besar untuk menjadi pemimpin besar. Dalam sebuah majelis, ada seorang syekh yang mengatakan, "La budda lil qa'idi ayyakuna lahu ahlam wa illa la yasluh ayyakuna qa'idan." Seorang pemimpin harus mempunyai banyak mimpi. Jika tidak, dia tidak layak menjadi pemimpin. Memang kenyataannya kita akan kehabisan stok pemimpin kalau tak ada lagi orang yang berani bermimpi dan bercita-cita besar. Nah, bila untuk bermimpi saja tidak berani, bagaimana ia berani memimpin? Karena menjadi pemimpin berarti menjadi orang yang cerdas, yakni berani berpikir mendahului masanya, meski kadang orang lain belum bisa memahaminya. Ia juga obsesif, memiliki pikiran dan gagasan besar di luar apa yang dipikirkan orang lain, seperti yang dilakukan Khidir, hal-hal yang tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh Nabi Musa. Tapi yang aneh, kadang untuk bermimpi dan bercita-cita saja takut, apalagi untuk meraihnya. Filosofi cita-cita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa keluhuran cita-cita adalah bagian dari keimanan. Karena orang yang punya cita-cita mulia, obsesi tinggi, tujuan luhur, tentunya dia tak akan menjerumuskan diri dalam kehinaan, dari kemaksiatan, dan dari kenistaan. Karena itulah, bermimpilah dan bercita-citalah setinggi bintang. Cita-cita besar adalah tanda kehidupan jiwa, indikasi sukses orang-orang besar, pintu kebahagiaan siapa saja disebabkan jiwanya selalu terbuka
berpikir, dan berjiwa besar. Kalau Anda percaya bisa berhasil, Anda akan betul-betul berhasil. Demikian kata D.J. Squad dalam bukunya The Magic of Thinking Big. Setiap manusia yang menghasratkan sukses atau menginginkan yang sebaik-baiknya dari kehidupan sekarang ini, tak ada manusia bisa mendapat kesuksesan dari hidup yang merangkak-rangkak, kehidupan yang setengah-setengah. Tak ada yang ingin merasa dia itu seperti kelas 2 atau terpaksa hidup sebagai kelas 2. D.J. Squad 1978. Cita-cita besar itu ibarat dinamo yang menggerakkan arus positif dan arus negatif yang mengontrol tubuh Anda. Cita-cita besar itu ibarat bahan bakar, memacu kendaraan untuk maju, melesatkan kereta dengan cepat. Cita-cita besar itu adalah pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan, pintu kesempurnaan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Cita-cita besar itu merupakan obat penghilang kelemahan, penghilang kemalasan, penghilang kesedihan, penghilang kehinaan. Cita-cita ciri kemuliaan. Orang mulia adalah orang yang memiliki cita-cita, karena cita-cita akan membangun pendirian yang kokoh, tidak gentar menghadapi masalah, tidak jera menghadapi kegagalan. Sedangkan orang yang tidak memiliki cita-cita akan menjadi pengecut, penakut, dan pecundang. Di antara manifestasi cita nan mulia adalah membangun keluhuran jiwa dan menjauhkan diri dari posisi tertuduh. Nabi Muhammad SAW berpesan, janganlah kalian mendudukan diri pada posisi tertuduh. Maksudnya, jauhilah sarang-sarang fitnah yang membuat kita terhina dan tercela. Siap ya Rasulullah, kami penuhi nasihatmu. Begitu banyak dan begitu penting untuk menjadi besar dengan cita-cita besar. Tapi jangan sekali-kali merasa besar, karena merasa besar akan menumbuhkan penyakit jiwa, menyebabkan sengsara dan pembawa derita. Sedang menjadi besar membawa bahagia. Jangan takut punya cita-cita. Kalau kita memulai langkah dengan rasa takut, maka sebenarnya kita tidak pernah melangkah. A.H. Hayyar, PhD, Presiden Pakistan, Peace Coalition. Kadang kita takut punya cita-cita karena takut untuk mencapainya. Padahal cita-cita merupakan energi yang akan menggerakkan jiwa, menggerakkan pikiran untuk kreatif, menggerakkan badan untuk aktif, menggerakkan seluruh tubuh mencapai tujuan. Cita-cita adalah ruh yang menjadikan seorang tetap bertahan, seperti Imam Ahmad yang tegar di tengah cambukan tanpa menggeserkan sedikit pun keimanan dan keyakinan yang tertanam. Cita-cita pula yang menghadirkan cinta dan kasih sayang ibu terhadap anaknya, melumurinya dengan doa, menghiasinya dengan tarbiyah. Seperti pengorbanan ibunda Imam Syafi'i yang mengorbankan seluruh hartanya dan menginfakkan waktunya untuk melahirkan ulama besar, referensi peradaban Islam. Impian hari ini, kata Imam Syahid, adalah kenyataan di hari esok, dan kenyataan hari ini adalah buah dari impian kita kemarin. Bercita-cita itu separuh dari sukses. Jika kau ingin bermandikan kemuliaan, jangan puas dengan apa yang ada di bawah bintang, sebab rasa kematian untuk urusan kecil seperti rasa kematian untuk perkara besar. Al-Mutanabbi. Kesuksesan tidak semata-mata diukur pada hasil, tapi juga pada proses. Proses merencanakan dengan tujuan yang benar dan mulia, proses mengorganisasikan dengan rapi dan sistematis, proses melaksanakan dengan ikhlas, tekun, teliti, dan profesional, dan proses evaluasi dengan jujur dan semangat perbaikan tak kenal henti. Dan cita-cita adalah separuh dari kesuksesan. Karena orang yang bercita mulia tak mudah goyah untuk menggadaikan di tengah jalan, menukar dengan hina dan rendah. Demikian juga prinsip orang beriman.
Allah tujuannya, Rasulullah teladannya, Al-Quran pedoman hidupnya, jihad jalan hidupnya, mati syahid di jalan Allah adalah cita-cita tertingginya, usahanya untuk akhirat sehingga dunia pun mengikutinya. Carilah dari apa yang dianugerahkan Allah untuk meraih kehidupan akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Memiliki cita-cita berarti memiliki tujuan hidup yang jelas. Memiliki kejelasan tujuan adalah separuh dari kesuksesan. Adapun yang separuh itu adalah bagaimana kita menempuhnya. Bukankah begitu, wahai saudaraku? Cita-cita tinggi adalah ekspresi pemikiran positif. Pikiran positif itu menurut Sambiran Ahmadi, SAG, MSI, saat membedah buku dahsyatnya doa tanggal 20 Desember 2005 di Sumbawa, penting karena akan melahirkan sikap dan tindakan positif. Sikap positif saya bisa akan melahirkan kekuatan, keterampilan, dan energi untuk melaksanakan. Apabila engkau percaya saya bisa melakukan sesuatu, maka berkembanglah cara untuk melaksanakan sesuatu itu. Bila sudah bercita-cita, lalu bekerja dan berusaha, maka jangan lupa berdoa untuk menguatkan cita-cita dan langkah kita. Karena itulah, jadikan dirimu pribadi yang unggul. Ciri-ciri pribadi unggul adalah pribadi yang memiliki 4 hal berikut ini. 1. Orang yang memiliki cita-cita yang menggelora. 2. Mereka yang memiliki jiwa yang membara. 3. Mereka yang selalu berusaha dengan giat. 4. Mereka yang memiliki kesiapan yang terus-menerus. Mari persiapkan cita-citamu sejak sekarang, karena orang yang cerdas, yang punya cita-cita jelas, adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kosong. Cita-cita dunia hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ibrahim Al-Harbi yang berguru pada Imam Ahmad mengatakan, aku telah menyertai Imam Ahmad bin Hambal selama 20 tahun saat musim dingin atau musim panas, siang atau malam. Tak pernah aku dapati kecuali ia lebih baik dari sebelumnya. Manaqib Ibnu Hambal Ibnul Jauzi. Salah satu bentuk ungkapan cita-cita adalah doa. Seperti saat orang tua memberi nama anaknya, ia punya harapan, doa, dan permohonan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang-orang yang mendirikan sholat. Ini salah satu contoh doa Nabi Ibrahim buat diri dan keluarganya. Kita juga punya doa sapu jagat, andalan seluruh umat, yakni doa pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikan pula kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa itu adalah wajah cita-cita kita. Namun sudahkah kita menghayati cita-cita kita itu? Lalu tahukah kita apa sebenarnya yang kita citakan? Seperti doa itu, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Kalau kebahagiaan akhirat rata-rata sudah jelas, yakni surga dan segala kenikmatannya. Tapi apa makna kebahagiaan dunia? Menurut Said Ibnu Musayyib, kebahagiaan dunia itu adalah wanita salihah. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Lalu siapakah wanita salihah itu? Kalau dipandang menyenangkan hati, kalau diperintah ia taat, kalau ditinggal pergi ia menjaga diri dan harta suaminya. Istri Imam Ali At-Tantawi, seorang syekh di Al-Azhar, pernah mengungkapkan cita-citanya. Apa cita-citanya? Sederhana, salah satunya
beliau ingin memiliki rumah sendiri agar tidak mengontrak terus. Berikut ini sekedar contoh cita-cita dunia. Silahkan Anda merenungkannya. Sudahkah memiliki dan meraihnya? Cita-cita ini boleh contoh. 1. Memiliki hati yang bersih, salimul akidah, karena ia merupakan modal segala modal sebelum yang lainnya. 2. Dapat mampu beribadah dengan baik dan benar, sahihul ibadah, sebagai rasa syukur dan membuka pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan yang lebih besar. 3. Memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan menghindarkan diri dari kehinaan. 4. Memiliki pekerjaan dan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan karir amal serta penghasilan. 5. Terjaga kesehatan, qawiyul jism, sehingga bisa merasakan kenikmatan hidup, karena kesehatan merupakan harta yang tak ternilai harganya dan mahkota yang luhur derajatnya. 6. Memiliki peningkatan keuangan dan rasa aman, qadirun ala kasb, dari tekanan hutang dan penguasaan orang lain. 7. Memiliki kendaraan yang baik. 4. Sebab kebahagiaan mukmin adalah rumah yang luas, kendaraan yang lancar, lisan yang selalu bersyukur, dan istri salihah. 8. Memiliki ketenangan jiwa, keteguhan hati, dan kepercayaan diri, matinul khuluq, sehingga dapat dengan tulus mempercayai orang lain dan mendapat kepercayaan yang baik. 9. Dibebaskannya hati dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan prasangka buruk, karena semua penyakit hati akan merusak tubuh, akal, dan menghinakan pemiliknya pada kenistaan. 10. Bisa diterima dalam pergaulan, akseptabilitas, karena diakui memiliki kepribadian yang baik dan dapat bergaul dengan orang lain, ukhuwah. 11. Kebahagiaan dan kedamaian akal budi, akal sehat, yakni terpeliharanya kehormatan akal, pikiran, berkembangnya wawasan sehingga mampu menempatkan diri dengan pas di ranah kehidupan. Ini dapat dicapai dengan pengembangan diri, taqwimud dzat, dan pendidikan diri, tarbiyah dzatiyah. 12. Memiliki kebebasan dalam menentukan sasaran dan arah hidup, serta keteraturan program diri, munazaman fi syu'nihi, bebas mengaktualisasikan dirinya dan mengekspresikan kepribadiannya dengan baik. 13. Memiliki kedisiplinan diri yang dapat diandalkan untuk meniti kesuksesan yang lebih besar dan dapat menguasai diri, mujahiduna li nafsi, dalam menghadapi masalah. 14. Mendapat limpahan cinta dan penghargaan dari orang sekelilingnya, selalu dalam semangat untuk mencintai dan dicintai. 15. Memiliki waktu-waktu untuk berkarya dan menuangkan gagasan menjadi amal unggulan disertai rasa tanggung jawab, mas'uliyah yang besar. 16. Memiliki jaringan luas dalam pergaulan, banyak memiliki kawan dan erat dalam persahabatan. 17. Memiliki kedewasaan dalam menentukan peran dan memiliki kematangan secara altruistik, bermanfaat bagi orang lain, nafi'un li ghairi, dan menjadi tua secara mulus. 18. Tulus dalam berbagi, berbakti, mengabdi, dan memberi, sehingga hati benar-benar memiliki kebaikan diri sebagai investasi dan tidak tamak dengan apa yang dimiliki orang lain. 19. Mampu mengambil peluang-peluang kebaikan yang ada untuk meningkatkan kredit poin di hadapan Allah dan kewibawaan di hadapan manusia. 20. Memiliki kemampuan mengambil hikmah dan ibrah dari setiap peristiwa serta dapat mengaitkan hidup dengan kematian. Ini akan meneguhkan prinsip, membuka ketenangan batin, kebenaran jiwa, dan menghasilkan kebesaran cita-cita. 21. Menjadi pribadi penting yang action, dibutuhkan dan diperhitungkan untuk berperan, tetapi juga siap menerima orang lain untuk memimpin dan dipimpin. Inilah makna hikmah tawadhu terhadap kebenaran. 22.
mampu berjihad di jalan Allah dengan segenap potensi yang dimilikinya, sehingga dapat hidup bahagia dengan apa yang ada dan dapat meraih husnul khotimah di akhirnya, syahid di jalan Allah. Itulah beberapa contoh sederhana cita-cita yang dapat penulis paparkan. Tentu masih banyak yang tercecer dari cita-cita dunia yang ada, seperti cita-cita A'agim menjadi pilot yang dapat mengendarai pesawat. Sementara Reza M. Syarif menjadi mantan pilot yang kini banyak menggali kreativitas dakwah dan pelatihan untuk menghadirkan pribadi-pribadi pilihan. Begitulah, hidup itu adalah keniscayaan, kematian itu kepastian, dan bercita-cita mulia itu adalah pilihan, dan setiap pilihan ada resiko yang harus dibayar. Raih cita-cita akhirat. Kini jiwa ini merindukan surga. Umar bin Abdul Aziz. Kini kita semakin jauh melangkah. Bila Anda telah memiliki cita-cita untuk dunia, seperti ungkapan, bekerjalah untuk duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Berikutnya, mari kita raih cita-cita akhiratnya. Beribadalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Mati? Ya, kita semua pasti akan mati. Karenanya yang penting bukan mengapa kita mati dan kapan kita undur diri, tetapi bagaimana kita mati dan mempersiapkan diri. Sebab rasa mati itu sama, tapi sebabnya beragam, nilainya berbeda. Ada yang syahid karena taat, ada yang sangit karena gosong dalam maksiat, ada yang mulia karena takwa, dan banyak yang hina karena angkara. Cita-cita akhirat inilah puncak kita untuk beristirahat. Seperti kata Imam Ahmad saat ditanya, kapan seorang mukmin itu istirahat? Saat ia menginjakkan kakinya di surga, jawab beliau. Abdul Aziz bin Abi Rawat menghadap Mughirah bin Hakam saat ia sakit menjelang ajalnya. Lalu Abdul Aziz berkata, beramallah untuk menghadapi peristirahatan ini, yakni kematian. Setiap manusia akan dibangkitkan berdasarkan amal di akhir hayatnya. Innamal a'malu bikhawatimi. Sesungguhnya amal seseorang itu dilihat pada akhirnya. Lalu apa cita-cita akhirat yang bisa kita rintis? Berikut beberapa contoh obsesi yang mestinya kita miliki. 1. Proses meninggal tanpa sakaratul maut yang membebani diri dan orang lain. 2. Tidak meninggal dunia pada saat kejadian hari kiamat yang dahsyat. 3. Meninggal dunia saat berjihad di jalan Allah di medan pertempuran seperti yang dicita-citakan Khalid bin Walid. 4. Meninggal dunia saat melakukan amal-amal soleh dan amal unggulan yang dirintisnya. 5. Meninggal dunia tanpa memiliki hutang-hutang sehingga tidak memberatkan perhitungan di yaumul hisab. 6. Mendapatkan rahmat Allah di alam kubur seperti orang-orang yang gemar menghafal Al-Quran dan memberikan penerangan jalan dan banyak memakmurkan masjid Allah. 7. Mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Renungkan tentang 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat. Apakah kita masuk salah satunya? 8. Dimudahkan saat pengadilan hari akhir. 9. Dimudahkan saat melewati siratal mustaqim. 10. Ada keringanan siksa neraka. 11. Tidak terlalu lama berada di neraka. 12. Mendapatkan ampunan yang banyak atas berbagai dosa dan kesalahan. 13. Dapat berkumpul dengan keluarga di surga. 14. Bertemu lebih dekat dengan orang-orang soleh. 15. Bertemu dengan Rasulullah dan orang-orang yang kita kagumi yang belum sempat bertemu. 16. Melihat wajah Allah, Maha Suci Allah. 17. Menuntaskan cintaku di taman surgawi yang mana saat di dunia belum tuntas. Fokuskan diri untuk meraih cita. Sering saya teringat pada sebuah nasyid dari Dzikr, judulnya Di Antara Dua Cinta. Syairnya begini: apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus.
Kita mesti memiliki prioritas dan fokus dalam hidup kita. Fokuskan pada kekuatan, pada apa yang kita miliki untuk mampu mendahsyatkan potensi meraih prestasi, seperti kaca pembesar yang mengumpulkan sinar pada satu titik untuk dapat membakar. Kita mesti menyadari bahwa setiap kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun, di balik keterbatasan itulah tersimpan kelebihan. Bila kita berpikir positif, sesungguhnya dengan keterbatasan itulah seseorang bisa bersyukur. Sesungguhnya dengan keterbatasan itulah seseorang bisa bersyukur untuk meledakkannya menjadi keluar biasaan. Bagaimana bisa? Kuncinya adalah selalu bersyukur sehingga selalu fokus pada apa yang dimiliki, menikmati apa yang ada, bukan meratapi apa yang tiada atau hilang dari genggaman tangan kita. Kita tak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun sesungguhnya kita dapat menikmati apa yang kita miliki. Karenanya, fokuskan pada apa yang ada, jangan risau pada yang tiada. Bersyukurlah. Nikmat itu seperti hewan buruan yang mudah lepas, maka ikatlah nikmat itu dengan banyak bersyukur. Demikian nasihat Umar bin Abdul Aziz. Mari kita renungkan, orang buta bila ia bersyukur, ternyata ia lebih bisa menghafal Al-Quran karena matanya tak sempat banyak melakukan maksiat. Dengan modal itulah ia bisa lebih fokus menggunakannya untuk lebih banyak beribadah, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, juga seperti Ismail Prawira Kusuma, mahasiswa tunanetra yang berprestasi hafiz Quran. Satu hal yang amat saya syukuri, saya bisa hafiz Quran. Semua berawal dari keinginan mengobati kesedihan. Sewaktu terus-menerus diam-diam dalam rumah, tak lama setelah kebutaan, saya sering menghafal Al-Quran. Lantas, sewaktu ke Cirebon, saya menghafal sampai 5 juz. Setelah itu, seorang teman menghadiahi kaset 30 juz. Saya belajar dengan cara mendengarkan. Kalau ada kalimat yang sulit, barulah saya membaca Al-Quran Braille. Saat menjadi guru TPA, saya berlatih dengan sesama guru TPA. Alhamdulillah, akhirnya selesai 30 juz. Walau tidak selancar orang yang dibimbing khusus. Tarbawi edisi 93, Rajab 1425 Hijriah, 16 September 2004. Itu satu contoh, dan bila ia dapat bersyukur serta mampu menggali potensinya dengan baik. Karenanya, bagi yang sehat, tidak buta, serta tidak cacat, tentu harus lebih bersyukur agar Allah tidak mencabut nikmat yang diberikan. Orang miskin, di balik kekurangannya, ia bisa lebih banyak menyibukkan diri dalam taqarrub ilallah, karena hatinya tidak terlalu disibukkan dengan urusan harta duniawi yang menyita perhatian dan perhitungan. Orang miskin, kalau bersabar dan bersyukur, tetap bisa menjaga keistiqomahan dirinya karena tak sempat neko-neko untuk melakukan maksiat. Berbeda dengan orang kaya, kesempatan untuk bermaksiat terbuka lebar, segalanya mudah. Disinilah perlunya dikembangkan fokus hidup kita, dunia atau akhirat. Apalagi kalau kaya, kalau fokus sudah jelas, kekayaan pun bisa menjadi berkah, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Thalha al-Ansari, Suhaib ar-Rumi. Mereka para konglomerat, tapi hidup mereka fokus ke akhirat. Terhadap dunia, hati mereka tak terlalu terpikat. Anda gadis lajang, sudah berumur tapi belum menikah, sebaiknya kerenkan diri sambil menanti pujaan hati. Afwan, agak beda nih dari slogannya Salim Afillah. Atau kalau bila hati rindu menikah, ya baca aja bukunya Mas Budik Abdullah. Maka, dimanapun posisi kamu, jangan terlalu gelisah, tetapi berpikir positiflah, tetaplah bahagia. Mengapa? Bila Anda belum menikah, barangkali ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di masa lajang Anda. Karena ada orang yang telat menikah, bisa saja karena disibukkan oleh studinya, karena harus banyak membantu orang tuanya, karena ingin membiayai adik-adiknya, dan banyak peran sosial yang dijalaninya. Kuncinya, fokuskan apa yang ada untuk berprestasi yang terbaik. Ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu
siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Karena hidup adalah ujian untuk meranking hambanya yang pilihan. Tingkatkan diri dengan memperbanyak rating agar banyak diberi kemudahan darinya. Bagaimana kita latihan fokus? Lewat sholat. Fokus berarti konsentrasi, mengarah kepada satu titik. Fokus dalam sholat berarti berlatih khusyuk, sehingga sholat dapat dinikmati dan dapat memberikan nilai lebih. Sholat yang dinikmati tentu akan menyehatkan hati, menyibak potensi, menghadirkan solusi, mencegah diri dari perbuatan yang menghinakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Selain sholat, banyak cara untuk fokus. Misalnya, tawaf mengitari Ka'bah, tapi bukan model tawaf mengelilingi mall dan swalayan. Fokus juga bisa dilakukan lewat zikir, banyak menyebut asma Allah, menyertakannya dalam setiap langkah kita, menjadi pengawas dalam semua bisnis kita, yang menolong setiap jejak-jejak kepahlawanan yang kita rintis di jalannya. Mengapa fokus penting? Kita perlu menyadari bahwa setiap kita memiliki kekhasan masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap orang diciptakan menurut bakatnya masing-masing. Nah, betul kan kalau fokus ini memang penting? Contohnya, Hasan bin Sabit, ia tak pandai melantunkan azan karena ia bukan Bilal. Khalid bin Walid tidak pintar membagi warisan karena ia memang bukan Zaid bin Sabit yang pakar di bidang faraid. Imam Sibawayh yang pakar nahwu merasa gundah saat belajar ilmu hadis karena ia bukan Imam Bukhari yang siap berhari-hari menempuh perjalanan panjang demi mendapat sebuah hadis untuk diseleksi. Nah, sekarang fokuskan diri untuk meraih prestasi. Seorang suami fokus untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya dengan mencari harta yang halal. Seorang pemimpin fokus dalam mengemban amanahnya dan tidak berpikir mengkhianati jabatan yang dipikulnya. Seorang prajurit fokus memikul tanggung jawab bela negara, bukan menangkapi saudaranya sendiri. Seorang wanita fokus untuk bakti kepada Allah dan suaminya sehingga menjadi bidadari di akhirat nanti. Seorang pemuda fokus meniti karir suksesnya dan menjauhkan diri dari tipu daya dunia, tahta, dan wanita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.